Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah mengharukan, aku hanya tamu untuk anakku. Kisah menyedihkan yang dialami oleh Danang. Secara biologis, Danang adalah ayah kandung dari Rangga. Akan tetapi, Rangga statusnya adalah anak dari pasangan Indri dan Dimas. Dengan banyak perjuangan, Danang berusaha untuk membuat dirinya menjadi sosok ayah bagi Rangga. Apa saja yang dia lakukan dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita simak kisah menyedihkan yang sudah diakui dan disusun ulang oleh penulis majongke.com. Danang, panggil saja begitu. Aku adalah orang biasa dan sepertinya tidak ada hal yang bisa aku banggakan. Sebelumnya aku menjalin cinta dengan seorang wanita bernama Indri. Sebut saja begitu. Bertahun-tahun kami menjalani kehidupan bersama. Impian indah untuk menikah sudah ada. Hingga setelah kami merasa siap untuk hidup bersama, kami utarakan niat itu pada kedua orang tua kami. Orang tua aku setuju, dan tidak ada tindakan yang sifatnya sebuah tantangan. Akan tetapi, orang tua Indri tidak setuju, karena tahu latar belakangku juga pekerjaanku yang tidak bisa dibanggakan. Meskipun dengan alasan lain, tapi aku tahu dari Indri bahwa alasannya sebenarnya adalah itu. Aku sangat sedih, tapi tidak berhenti begitu saja. Aku bisa berjuang. Aku yakinkan pada Indri bahwa aku bisa mengambil hati orang tuanya suatu saat nanti. Aku berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Meskipun pada akhirnya aku mendapatkan pekerjaan yang lebih bisa dibanggakan. Akan tetapi, jujur saja, hasilnya tidak sebanyak pekerjaan aku sebelumnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pekerjaanku yang lama, pekerjaanku yang baru bisa lebih dibanggakan. Setelah itu, tentu saja kehidupan aku semakin sulit. Banyak hal yang perlu aku tinggalkan demi hidup yang lebih hemat. Setelah merasa sedikit bangga dengan pekerjaan aku yang baru, kami berniat memberitahu orang tua Indri bahwa kami masih menjalani hubungan dan ingin menikah. Jawaban yang kami dapat intinya sama. Kami tidak direstui. Hingga setelah itu, kehidupan Indri semakin dibatasi oleh kedua orang tuanya. Bahkan ada kabar dia diperkenalkan dengan pria lain. Aku putar otak hingga akhirnya aku putuskan untuk memilih jalan pintas. Aku memaksa Indri untuk hamil duluan. Aku tahu ini sangat memalukan, tapi aku berpikir cara ini akan berhasil. Singkat cerita, Indri benar-benar hamil. Aku menyuruh dia untuk mengatakan kehamilannya pada orang tuanya. Tapi semua tidak sesuai yang aku harapkan. Orang tuanya tetap tidak setuju dan memilih untuk segera menikahkan Indri dengan pria lain. Hatiku hancur. Hari-hari aku lalui tanpa bersemangat. Setelah beberapa bulan menikah, Indri melahirkan. Mendengar kabar itu, aku tidak bisa tidur dan terus memikirkan anaknya yang lahir. Aku tidak sempat melihatnya. Sampai akhirnya, dia ikut suami untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya. Bertahun-tahun berjalan, aku pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Hingga akhirnya aku bekerja sebagai penjual perabotan rumah keliling. Pekerjaan yang tidak membanggakan, tapi memberikan hasil yang cukup besar bagiku. Saat keliling di suatu daerah, seorang calon pembeli memanggilku dan saat itu juga aku tahu kalau dia adalah Indri. Kami sempat kaget dan kami juga gugup untuk beberapa saat. Basa-basi sejenak, kemudian aku tanyakan anaknya yang sekarang sudah cukup besar. Dia menyuruhku masuk dan memperkenalkan aku dengan anak tersebut. Om, panggilan untuk. Dia begitu lucu dan menggemaskan.
Dari wajah dan postur tubuhnya sangat mirip denganku. Namanya Rangga. Aku yakin dia adalah anakku. Lebih yakin lagi ketika Indri meyakinkanku bahwa Rangga memang anakku. Hingga akhirnya, aku sering mengunjungi Rangga dengan modus memberi kredit pada Indri agar tetangga tidak curiga. Aku pilih jam kerja karena suami Indri tidak ada di rumah. Aku akan ajak dia bermain, membelikan makan ringan, hingga memaksa Indri untuk menerima sejumlah uang untuk biaya hidup Rangga. Tentu saja harus dirahasiakan oleh suaminya. Sejak saat itu, aku jadi sering termenung dan tersiksa dengan perasaan sendiri. Bayang-bayang panggilan Om sering menghantui pikiranku. Aku ingin panggilan itu berubah jadi ayah, tapi tentu saja itu tidak mungkin. Sejak saat itu, aku jadi sering berjualan di daerah Indri tinggal. Dan akhirnya merangkap jadi tukang kredit perabotan rumah tangga, padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali. Hanya terima uang cash. Tapi demi menghindari kecurigaan tetangga, aku terpaksa melakukan hal itu. Bahkan aku mencoba akrab dengan orang sekitar, sering mampir rumah-rumah mereka untuk sejenak ngobrol dan juga bercanda. Dengan begitu, aku bisa leluasa mengunjungi Rangga dalam waktu lama tanpa menciptakan kecurigaan tetangga. Aku tidak tahu apa saja yang aku rasakan. Tersiksa, bahagia, dan perasaan apa lagi yang bercampur ketika bersama Rangga. Yang jelas, aku hanya ingin membuatnya senang, meskipun aku hanya sebagai tamu bagi anak kandungku. Aku akan terus melakukan ini meskipun hanya Indri dan aku yang tahu. Kasih sayang seorang ayah yang tidak akan pernah disadari sang anak. Bagi yang sudah punya anak, tentu tahu perasaan seorang ayah yang tidak mendapat pengakuan dari anaknya karena keadaan. Itulah kisah yang dialami oleh Danang. Kisah nyata yang hanya mendapat sedikit sentuhan untuk membuatnya lebih mudah dipahami. Semoga bisa jadi pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik. Jalan pintas tidak selalu memberi hasil terbaik. Suatu saat akan ada masalah yang timbul karena hal itu. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri agar tidak terlalu sering mendapatkan penolakan yang menyangkut banyak hal. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.